guys, nama saya Veronica Margareta. Saya dari Fakultas Teknobiologi Angkatan 2017. NRP saya 170217011. Pada saat ini saya akan bahas mengenai penyakit endemik yang telah membuat resah banyak masyarakat di Indonesia, yaitu penyakit COVID-19. Di mana per 30 Maret 2020, COVID-19 ini telah mencapai 1.414 orang yang positif COVID-19, 75 orang yang telah sembuh, dan 122 orang telah meninggal dunia. Memang COVID-19 ini sangat meresahkan banyak sekali masyarakat Indonesia. Selain itu, COVID-19 ini juga memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat di Indonesia. Salah satunya dampak di bidang bisnis, di mana bisnis itu ada bermacam-macam. Ada para pengusaha, ada wirausaha, ada pun pedagang-pedagang kecil. Seperti kayak pedagang kaki lima, warung-warung, ataupun kios-kios kecil lainnya. Mungkin bagi para pengusaha seperti kayak pengusaha masker, hand sanitizer, disinfektan, kemungkinan penghasilannya akan melonjak sangat tinggi karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan untuk memerangi penyakit COVID-19 ini. Sedangkan bagi para pengusaha seperti antar jemput, kemungkinan penghasilannya juga akan mengalami penghambatan. Karena apa? Karena sekarang ini sekolah-sekolah sudah pada diliburkan, di mana pengusaha antar jemput mendapatkan uang ataupun penghasilan dari mengantar anak-anak sekolah. Kalau sekolah diliburkan, siapa yang mau bayar dia? Pasti orang-orang pada tidak mau bayar karena dia juga bilang aku tidak sekolah. Nah, itu salah satu contohnya. Selain itu, dari COVID-19 ini juga berdampak pada kegiatan sosial. Kegiatan sosial dimaksud ini adalah kegiatan sosial yang membantu para masyarakat yang membutuhkan. Misalnya bagi para pedagang kaki lima, kalau dia tidak berjualan, dia tidak punya penghasilan, terus dia mau makan pakai apa? Nah, saat ini orang-orang itu mungkin bisa dibilang berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan seperti membagikan sembako atau memberikan makanan secara gratis ataupun sebagainya. Dari kegiatan sosial ini ada contoh misalnya artis, yaitu artis Raffi Ahmad, di mana dia menjual mobilnya seharga 1 miliar rupiah, dan dana yang dihasilkan dari penjualan mobil tersebut akan dialokasikan untuk membantu COVID-19 ini. Selain itu juga ada artis Wendy Cagur yang melelang sepedanya, di mana dana yang didapatkan juga akan dialokasikan untuk membantu COVID-19 ini. Selain itu, kegiatan sosial juga dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan dia membagikan sembako. Misalnya ketika kita memesan makanan melalui ojek online, biasanya kita tidak memberikan tip ataupun makanan gratis. Tapi karena adanya COVID-19 ini, banyak masyarakat yang juga ikut memberikan tips ataupun makanan gratis, bahkan juga memberikan sembako gratis. Tapi adanya COVID-19 ini membuat banyak orang itu merasa dia itu gimana ya, butuh uang gitu ya. Jadi dia itu kayak berlomba-lomba menimbun masker ataupun hand sanitizer ataupun apapun sebanyak-banyaknya, lalu dia itu menjual dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan harga normal dari masker itu sendiri. Jadi di sini orang itu memanfaatkan dengan adanya bencana COVID-19 ataupun penyakit COVID-19 ini yang telah menjadi pandemik di Indonesia, dimanfaatkan untuk menghasilkan dana yang lebih besar dengan cara menipu orang. Ada juga orang yang menjual masker dengan harga murah, tapi dia dengan maksud tujuan menipu, dimana ketika dana masuk, udah dana masuk, barang tapi tidak diantar ataupun tidak diberikan ke orang yang pembelinya. Itu salah satu contohnya yang membuat resah juga banyak masyarakat di Indonesia ini. Selain itu juga ada masyarakat di Indonesia ini yang kurang peduli terhadap adanya penyakit COVID-19.
di mana banyak masyarakat yang masih melakukan berkumpul-kumpul di kafe, ataupun mengadakan hajatan, ataupun mengajakkan pesta, atau mengajakkan acara-acara lainnya yang melibatkan banyak orang. Itu pun pasti berdampak juga bagi COVID-19. Kenapa bisa berdampak? Karena COVID-19 penyebarannya secara droplet, dimana ketika kita berdekatan dengan orang ataupun ketika kita face to face bertatap muka, itu juga bisa menyebarkan COVID-19 ketika orang yang kamu ajak bicara, ataupun orang yang dekat dengan kamu, ataupun orang yang misalnya tidak sengaja bersentuhan dengan kamu, dia menderita atau positif COVID-19, pasti kamu juga bisa kena. Sekarang ini di Indonesia COVID-19 cukup membuat orang itu merasa bosen karena adanya penyuruhan ataupun karena adanya ketentuan untuk di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, semua dilakukan secara daring atau online. Pasti itu membuat resah masyarakat dan membuat bosan masyarakat. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai penyakit endemik yang telah membuat resah banyak masyarakat di ini. Terima kasih.